Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat musafir, sahabat sadi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Itu nggak terasa ya, bulan Maulid entek ya. Sudah sholawat turun, udah banyak-banyak sholawat belum? Ini tuh pertanyaan buat saya ya. Jadi sakeh sholawat durung kowe Mas Jenggot. Mbak Jenggot yo berusaha wae lah sekuatnya. Kalau lagi nyantai ya Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ya memang harus selalu eling ya, karena bulan ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Gak terasa udah kurang seminggu lagi ya, kurang seminggu lagi. Ini selain bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, selain kelahirannya Nabi kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada kejadian yang luar biasa. Sebelum kelahirannya beliau itu didahului kejadian di mana akan dihancurkan Ka'bah, diserbu sama pasukan bergajah pimpinan dari Yaman ya, yang namanya gubernur Yaman. Itu masih di bawah, kalau sekarang kerajaan Ethiopia mungkin, atau Romawi Timur mungkin ya. Cuman itu yang bukan itu yang mau kita bahas, yang kita beritahu kepada teman-teman. Yang perlu diketahui adalah bahwa kelahirannya Nabi itu pas di Ka'bah, di depan Ka'bah. Cuman sebelumnya emang suasana Mekah itu kacau balau, jadi pengepungan. Nah, soal dikepung itu menghadap kepada Abraha, itu kakeknya Nabi Muhammad yang namanya Abdul Muthalib. Itu menghadap ke Abraha, datang, dia berkuda sendirian. Itu sebenarnya udah dicegah sama orang-orang Mekah, pemuka Mekah, kaum Quraisy, jangan menghadap. Tuan beliau karena emang Abdul Muthalib itu orangnya berwibawa, gagah berani, dan dia menghadap itu sendirian. Bayangin aja itu menghadap sendirian, musuh udah mengepung, sangat luar biasa. Kalau sekarang mungkin ya satria, benar-benar kesatria. Jadi beliau datang ke Abraha, menghadap, ya diterima sama Abraha. Jadi dialog. Abraha bilang, ini Mekah akan saya hancurkan dengan pasukanku itu nggak pernah kalah. Jawab Abdul Muthalib, gimana? Itu bukan urusan saya kesini hanya mau minta 100 onta yang kamu ambil, yang diambil oleh pasukanmu. Ini Abraha, loh, ini Mekah mau saya hancurkan, mau dihancurkan kok, penduduknya mau dihancurkan, mau diratakan dengan tanah, kok cuman minta 100 onta, bukan minta yang lain. Makanya pernah bilang, heran dengan keheranan, kenapa kamu hanya minta onta yang saya ambil?
Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, onta-onta itu milikku. Lalu Abraha bilang, kenapa kamu nggak meminta selain itu? Padahal Ka'bah udah mau saya hancurkan dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Abdul Muthalib jawab, 100 unta itu milik saya. Cuman kalau Ka'bah itu milik Allah, rumah Allah. Dan kamu pasti akan binasa bila menghancurkannya. Jadi Allah itu gak akan membiarkan dirimu menghancurkan rumahnya. Saya peringatkan sama kamu, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, kamu pasti akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Maka Abraha ngeyel bain, ngeyel aja, udah pokoknya mau tak hancurkan, nggak urusan. Akhirnya Abdul Muthalib ya udah ngambil 100 ontanya itu, bawa pulang. Itu sebenarnya ini suatu kejadian menarik ya. Kalau Abraha aja diperintahkan itu manut ya, nggak hancur mungkin ya. Lo udah diperingatkan sama sampai akhirnya dalam sejarah kan tercatat dalam Al-Quran surat Al-Fil itu ya, dimana burung-burung berbondong-bondong itu menghancurkannya ya. Itu kaum Quraisy itu melihat dari bukit-bukit itu apa yang akan terjadi. Itu benar-benar Abdul Muthalib dan kaum Quraisy kaumnya itu melihat ada berbondong-bondong burung seperti tawon itu, bawa batu-batu biji kerikil itu ya, kayak kacang hijau itu yang dilempar-lempar. Cuman yang kalau udah melempar gajah seret tembus badannya, kena badannya tembus jeret, seperti peluru, sangat panas. Dan itu nyampe pasukan bergajah dan semuanya itu hancur semua, benar dihancurkan. Bahkan Abrahanya aja meninggal, mati sih. Cuman sama Allah itu ada yang diselamatkan, ada yang cuman kena tangannya menjadi hitam sebagian, dan sebagian yang selamat itu sebagian menjadi budak, sebagian menjadi lari, sebagian ya ada yang ikut di Mekah, tinggal di Mekah, menjadi budak di sana. Dan itu emang untuk menjadi saksi ya, karena ada yang diselamatkan, jadi itu seantero dunia itu mendengar, oh iya, sebagai gambarannya, sebagai kabar kemana-mana lah, dia yang diselamatkan itu lari ke sana ngomong gini. Maka mulai dari detik itu kaum Quraisy itu di dunia itu sangat termasyhur. Kaum Quraisy, suku Quraisy Mekah itu mendapat julukan itu saudara Tuhan di bumi, saudara Allah di bumi, luar biasa. Nah setelah kejadian itu Nabi Muhammad lahir, dan itu rezeki itu seperti dibukakan sama Allah itu. Jadi orang yang naik haji semakin banyak dari mana-mana. Kepin tahu, wah suku Quraisy ini. Karena Abraha itu sangat luar biasa, terkenal, nggak pernah kalah. Seantero dunia waktu itu luar biasa, panglima tertinggi. Kalau sekarang mungkin ya adik kuasa lah, Amerika atau Uni Soviet gitu, atau Rusia ya. Jadi apa sih sepak terjangnya itu udah disorot sama dunia. Kapal kalau, wah ini Abraha mau ke sana, itu udah menjadi sorotan, menjadi berita kalau zaman sekarang trending topik. Jadi luar biasa. Setelah kejadian itu suku Quraisy viral, zaman sekarang viral, jadi trending topik. Oh ini mendapat julukan
saudara Allah di bumi. Luar biasa kan? Ini luar biasa. Oh jangan macam-macam lah. Kalau zaman dulu jangan macam-macam sama suku Quraisy. Itu emang julukannya itu udah diakui. Mungkin sampai sekarang ya. Jadi saudara Allah di bumi luar biasa. Jadi habis setelah itu suku Quraisy itu naik daun dan Mekah itu menjadi ramai. Yang haji itu luar biasanya sampai sekarang. Gitu. Jadi mulai kejadian itu bulan Maulid. Nah, di bulan Maulid di samping kelahiran Nabi itu juga ada kejadian yang luar biasa yang menjadi tonggak sejarah di mana kaum Quraisy menjabat julukan saudara Allah di muka bumi, dan Baitullah mendapat menjadi tempat ziarah yang paling masyhur, yang paling ramai. Jadi seperti rezeki macam-macam itu seperti udah dibuka sama Allah, jret di situ segala kenikmatan macam-macam. Jadi suku Quraisy itu karena banyak yang berhaji ke situ, jadi banyak ya. Kalau sekarang ya seperti sekarang lah, yang haji ke sana itu katanya dari seluruh dunia itu mendapatkan income 100 miliar dolar ya kan, luar biasa. Cuman haji 1 bulan ya, Arab Saudi itu mendapat 100 miliar dolar katanya kalau di berita itu. Ya seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Dari haji aja cuan mengalir. Itu karena ada kejadian itu, kelahiran Nabi, di samping itu Mekah itu Baitullah Rumah Allah. Emang kejadiannya seperti itu awal mulanya, menjadi daya tarik yang luar biasa. Bahkan terus kita sebagai umat Islam diwajibkan menjadi rukun ya, rukun wajib yang 5 itu haji. Luar biasa. Sahabat musafir, sahabat haji, kiranya sekian dulu ya ngobrol berbincang kita. Besok sambung lagi kapan-kapan. Sahabat musafir, sahabat haji, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jangan lupa, saya butuh like Anda, subscribe Anda, dan komentar Anda sebagai bentuk silaturahmi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.